seperti itu gitu. Jadi orang sangat pintar. Dia jelasin dengan sederhana baru ya. Iya, dan dia sangat-sangat filosofis. Dia reform waktu itu. Oh iya. Iya, dan aku banyak men-challenge SMP nih. SMP. Jadi SMP 2, SMP 3. SMP 2, SMP 3. Okay. Jadi dia sekarang pun dia way ahead of me karena dia sangat-sangat pintar. Aku nggak pernah ketemu orang kayak gitu. Oke. Sampai sekarang masih kontek-kontekan. Kontekan, tapi sayangnya dia udah nggak percaya Tuhan sekarang. Oh iya. Jadi ini kayak cerita Star Wars ya. Oke. Ya, Anakin Skywalker yang dibilang tiba-tiba dia berubah ya kan gitu. Tapi kita masih kontekan, kita masih teman baik. Dan aku banyak cerita soal keresahan gue sama dia. Dan dia, ya maksudnya dia mencoba untuk persuade, tapi saya tuh gak berhasil. Aku sampai cerita ke guru agamaku yang membawa ke pelayanan, aku kayaknya juga gak berhasil. Kayaknya aku bakal jadi Islam kalau seperti ini. Karena ini aku tolong di highlight nanti di depan ya. Kayaknya aku bakal jadi Islam. Nah itu harus di ini. Oke lanjut. Ya, kayaknya aku akan menjadi Islam. Sampai akhirnya aku bener-bener di ujung tanduk. Ini orang tua gak tahu. Orang tua sama sekali gak tahu. Aku di ujung tanduk dan aku bener-bener merasa yang kayak, kalau aku tiba-tiba ketemu orang Islam dan bilang, kamu mau syahadat gak sekarang? Aku akan lakukan itu. Ih, sampai begitu ya? Sampai gitu. Ya aku takutkan hanya keluarga aja. Ini maksudnya keluarga akan ngomong apa? SMP nih? Ini SMP kelas 2. Dalam loh. Dalam. Oke lanjut. Karena lingkungannya. Tapi waktu itu aku lupa karena apa ya. Aku pas lagi jalan ke sekolah kayaknya. Atau pulang sekolah gitu. Aku sadar ini pilihan besar yang bakal aku ambil gitu. Dan ini bukan, maksudnya ini pilihan yang gak main-main. Iya. Ya karena kan? Konsekuensinya panjang nih. Konsekuensinya panjang. Dan maksudnya manusia itu tidak harus mengalami sakit parah, tidak harus kecelakaan, tidak harus kakinya hilang karena kepotong eskalator misalnya. Tapi satu hal yang pasti dialami manusia adalah kematian itu. Sehingga harusnya kita concern setelah kematian itu ada apa. Makanya aku nggak paham sama orang yang bilang ya gue nggak peduli sih habis kematian ada apa. Karena harusnya itu yang kita concern ya kan. Kalau Tuhan ada, ya kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan dia ke dia. Kalau Tuhan nggak ada, kita hidup sebebas-bebasnya, ya kan. Dan jadi aku menyadari kalau aku mau convert itu sesuatu yang sangat besar. Dan aku sadar aku udah tahu, aku udah dengerin banyak, tapi aku belum belajar soal kekristenan itu sendiri. Ngomong soal frekuensi dong, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Seorang pemuda bernama Darren Christopher, teman-teman, berhasil teman-teman disesatkan oleh seorang pendeta Andre Tungtung. Kasihan sekali. Jadi di sini saya ingin katakan kasihan nih buat Darren Christopher yang sebenarnya dia sudah mulai terbuka akalnya. Doktrin kekristenan yang dia dengar dari kecil pelan-pelan sudah runtuh. Sudah mulai terbuka. Sudah mulai akalnya tumbuh. Tetapi sayang, ujung-ujungnya akalnya kembali mati. Sayang sekali teman-teman. Jadi Andre Tungtung teman-teman sangat senang, sangat bangga. Ada orang-orang seperti Christopher yang mulai berpikir untuk keluar dari Kristen, untuk berani menerima hidayah, mendapatkan kebenaran, terakhir malah kembali ke jalan yang salah. Kembali menyembah anak orang. Sekali lagi ya, sebelumnya saya disclaimer dulu. Apa yang saya sampaikan ini menurut pandangan Islam. Mohon maaf bagi teman-teman yang tidak setuju. Tentu saja pemahaman kita berbeda. Bagi kacamata Islam, Darren Christopher ini sebenarnya sudah satu langkah nih. Sudah mulai dibukakan pintu hidayah kepada dia. Tetapi karena tidak berani untuk melangkah, karena takut pandangan keluarga dan segala konsekuensi kalau jadi mualaf, Christopher itu tetap bertahan di ajaran yang menurut kami salah. Sekali lagi ya, ini menurut kami. Loh kok bisa gitu? Nanti kita akan dengarkan ya. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu. Jadi Darren Christopher ini adalah salah satu YouTuber juga. Dia punya channel sendiri. Dan di sini saya nggak sedang promoin channel dia ya. Cuman saya kasih tahu siapa dia. Darren Christopher sendiri juga aktif di dalam pelayanan gereja untuk saat ini. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata dari kecil
Darren Christopher itu orangnya kritis. Orangnya kritis. Apalagi setelah dia mendengar, menyaksikan tayangan-tayangan dari Dr. Zakir Naik. Dia kagum. Dan Darren Christopher ini ya, si Christopher ini sebenarnya sudah satu langkah nih untuk dapat hidayah. Tetapi terakhir malah jadi kena genjutsu kembali. Terhipnotis. Malah temannya yang dulu ya teman-teman, membela kekristenan, yang menjelaskan sama dia bahwa oh Kristen tuh begini, gini, malah jadi ateis yang dia sebut tadi. Temannya yang pintar, temannya yang sangat bijaksana itu, akhirnya malah jadi ateis. Yang sebelumnya sangat Kristen sekali, terbalik sama dia. Dia yang malah sekarang jadi pelayanan di dalam gereja. Ini mengejutkan. Tapi nanti kita akan ulas, kita akan bahas lebih dalam lagi, ya, tentang Christopher, dan tentu saja pandangan tentang temannya juga ini ya, yang cukup mengejutkan. Dan menurut saya, inilah bukti temannya itu sudah pakai akal. Temannya pakai akal, teman-teman. Jadi temannya itu akhirnya lebih memilih ateis, ya lantaran nggak menemukan jawaban di dalam kekristenan. Tapi sebelumnya ya kita akan simak dulu, dan juga kita akan langsung review aja ya, biar lebih seru. Kita nggak akan nonton panjang dulu, tapi kita langsung review saja. Ya, kita dengarkan dulu teman-teman. Melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu bakal identik dengan penderitaan sebenarnya. Dan dari saat itu aku memutuskan buat aku nggak mau percaya sama Tuhan. Dan dia bilang, kalau kamu bisa menunjukin Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, maka kau akan meninggalkan Allah. Dia ngomong gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dia bilang, lihat nggak, kamu nggak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Jadi yang selama ini kamu ikuti bukan Yesus tapi ajaran gereja. Ajaran gereja. Jadi dia memisahkan. Pendeta lu yang ajarin lu itu. Yes, yeah. Paulus. Ya. Thank you. Oke. Anda membuka video ini mungkin karena Anda kepo. Kenapa kepo? Karena judulnya provokatif. Judulnya adalah dari Zakir Naik sampai Saksi Yehova. Aku agak takut sekarang. Oke, sebelum kita ngomong lebih lanjut ya, karena sebenarnya penonton gua, subscriber gua kan ya lu udah tahu sedikit lah ya. Dan memang subscriber yang atau orang-orang yang nonton konten-konten gue ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat familiar dengan seorang Zakir Naik, sangat familiar dengan Saksi Yehova, dan Darren ini kenapa gue angkat, karena dia punya sebuah kisah yang cukup menarik. Sebagai fansnya Zakir Naik, dulu sempat ngefans banget sebenarnya. Oke, kita jangan masuk ke main course dulu, kita harus masuk di appetizer dulu ya. Jadi supaya meningkatkan appetite-nya orang, pengen supaya nonton. Darren, please introduce yourself. Oke, halo guys, aku Darren. Aku sebetulnya baru lulus kuliah. Gak nyangka kan? Baru lulus kuliah 2 bulan lalu. Mukanya tua banget emang kayaknya. Coba. Oke. Aku adalah mahasiswa hubungan internasional sebetulnya. Jadi menggiati politik, bukan menggiati agama. Meskipun kalau di HI pun kita sempat membahas agama juga. Kita bahkan ada mata kuliah namanya Islam politik. Politik Islam atau Islam politik? Islam politik. Jadi kita itu mempelajari, kita nggak sedang bilang bahwa agama Islam itu sebatas politik aja. Tapi kita membahas bagaimana agama Islam itu dieksploitasi oleh orang-orang menjadi alat politik itu. Oke, gitu. Ulang ya. Agama Islam yang dieksploitasi. Yang dieksploitasi, betul. Ya, sama seperti misalnya ada Kristen dieksploitasi. Betul, gitu ya. Betul. Oke. Ya, jadi sama seperti misalnya dulu di Irlandia ada perseteruan sektarianisme antara Kristen dengan Katolik. Nah, Protestantisme dengan Katolik. Dan itu menjadi kayak isu di mana kamu musuh saya karena kamu Katolik atau kamu Protestan. Iya, itu jadi political issue kan. Sama sekarang gimana kita melihat misalnya di Afghanistan, di Irak, bagaimana agama Islam itu berubah dari kepercayaan menjadi sebuah narasi ataupun alat yang dipakai untuk memberikan melakukan polarisasi. Betul. Kepentingan politik. Betul. Jadi belajar HI tapi sangat senang dengan filsafat dan terkhususnya filsafat ketuhanan gitu. Jadi aku sekarang sampingannya adalah aku sambil ngerintis YouTube channel juga. Masih kecil, jadi thank you banget kok Andre udah mau ngelirik ke sini ya. Gitu. Jadi Darren Christopher ini punya channelnya sendiri, dan teman-teman silakan kepoin Darren Christopher di YouTube. Kayaknya
membicarakan filsafat ketuhanan, anggaplah begitu ya. Sebenarnya Tuhan itu gimana gitu. Nah, itu tuh gue cukup ikutin tipis-tipis, meskipun tidak banyak gue bahas di channel pribadi karena kayaknya mungkin bukan pada segmennya. Tetapi aku lahir dari latar belakang keluarga Kristen. Jadi dari dulu emang selalu ke gereja, nggak pernah enggak. Tapi mungkin karena produk lingkungan atau mungkin karena produk intuisi aja. Aku dari kecil itu sangat suka dengan cerita Alkitab. Jadi dulu aku punya komik-komik atau buku bergambar Alkitab, aku seneng banget. Ada something yang menyenangkan aja dari cerita-cerita itu. Tapi ada satu hal yang bikin aku nggak nyaman dengan kekristenan, dan itu adalah fakta bahwa di Perjanjian Baru ada perubahan drastis mengenai figur Tuhan. Tone-nya beda banget. Beda banget. Dulu Tuhan dianggap sebagai sosok yang firm, yang kuat, kan? Tapi di Perjanjian Baru tiba-tiba Tuhan tuh direduksi menjadi sesuatu yang sangat lemah. Dan aku melihat saat itu ya, aku maksudnya memahami kekristenan, kalau kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka kita harus menderita. Dan dulu kan narasi kiamat tuh kuat banget. Betul. Kalau menjadi orang Kristen sungguh-sungguh harus menderita. Iya. Itu kesadaran itu muncul di usia berapa? SD kelas 2 kayaknya. Udah ketahuan dia pikirannya udah capek dari dulu. Udah berat. Dulu karena gue waktu kelas 2 SD gak mikir gitu. Nah ini gak tahu karena apa, tapi ya itu agak aneh sih. Kesimpulan yang sangat-sangat spesifik loh. Iya. Serius, dan gak banyak orang Kristen menyadari itu. Mungkin ini di-emphasize karena dulu tuh narasi. Ya teman-teman ya, jadi ini si Christopher, seperti yang kalian dengar, dia itu waktu kecil ya memang suka baca cerita-cerita Bible dan juga baca komik-komik ya. Jadi bukan komik sebenarnya, tapi cerita Bible yang dalam bentuk gambar. Ya, bentuk gambar teman-teman. Jadi seperti komik lah, karikatur. Apa yang dialami Christopher ini mirip dengan apa yang saya alami teman-teman. Ya, jadi salah satu buku yang sering saya baca waktu kecil itu adalah cerita-cerita kekristenan, terutama yang bergambar-gambar. Itulah kenapa dulu saya paling suka itu mainnya ke tempat Katolik. Ya, jadi teman saya rumahnya itu dijadikan gereja Katolik. Rumahnya dipakai jadi gereja Katolik. Terus ya di rumahnya tersebut itu banyak buku-buku terutama yang bergambar. Jadi waktu saya SD itu ya kurang lebih sama ya, kelas 2-3 gitu, saya sering baca itu. Saya suka baca. Dan agak mirip saya dengan Christopher, di mana waktu kecil tuh saya sudah mulai berpikir. Ya, saya sudah mulai berpikir bahwa ini kita ujung-ujungnya mati. Apalagi waktu kakek saya meninggal ya. Waktu kakek saya meninggal, disitulah pertama sekali saya merasa bahwa lucu ya. Kita tuh hidup, ya tua, terus meninggal gitu. Begitu meninggal, kita kemana? Itu mulai tuh berkecamuk di kepala saya. Dan saya masih sangat ingat momen tersebut, teman-teman. Ya, momen sedih. Kalau saya bilang momen sedih itu. Karena perasaan kita tuh benar-benar kayak galau, sedih gitu. Dan saya ingat sekali, kalau mulai itu pikiran saya seperti itu, yang saya lakukan adalah melihat ke jendela dan saya lihat ke belakang. Gelap sekali belakang. Jadi belakang rumah saya, ya jadi kamar saya tuh jendelanya hadap belakang. Hadap belakang dari ruko kami, ya ruko saya, rumah saya maksudnya ya. Jadi di belakang itu waktu itu masih gelap, belum ada rumah orang. Kalau sekarang udah penuh rumah orang di belakang. Itu saya alami juga. Ya, jadi Christopher itu ya agak mirip, cuman Christopher menurut saya masih salah langkah lah ya. Tapi dengan usianya sekarang, saya harap setelah dia belajar, dan saya berharap dia nonton video ini, ya saya berharap dia nonton video saya, sehingga mulai kembali bisa membuka akalnya. Ya, saya sih pingin sebenarnya ngobrol dengan orang-orang seperti ini. Tapi ya semoga ada kesempatan lah. Ya, kita dengarkan lagi teman-teman. Kiamat tuh sangat kuat. Oke. Dan dulu kan perdebatan kiamat itu pre-tribulation, mid-tribulation, atau post-tribulation. Kira-kira kapan orang Kristen akan dideliver atau diselamatkan sama Tuhan dari zaman-zaman penderitaan yang akan muncul di kelas 2 SD. Jangan-jangan udah tahu lagi ada pre, mid, atau post. Kelas SD tahu. Oh my goodness. Tapi karena sering dengar cerita-cerita dari orang.
nggak tahu ya. Why? Tapi itu bikin takut. Jadi dulu aku inget banget pernah ada masanya aku tuh nggak bisa tidur setiap malam karena aku takut kapan kiamat akan datang dan kita nggak akan diangkat. Dan karena kekristenan itu identik dengan penderitaan, aku percaya Tuhan nggak akan mengangkat kita sampai kita semua sudah disiksa, baru kita diangkat ke surga. Oh, itu mikirnya. Waktu mikirnya kayak gitu. Nggak bisa tidur. Gitu. Oh iya, jadi dia katakan bahwa kekristenan itu identik dengan penderitaan. Saya agak bingung gitu. Di mana identiknya? Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau kalian bilang, oh kami itu pikul salib, kami itu selalu mengalah dengan orang lain, gitu kan? Halo, coba kalian cek fakta sejarah. Fakta sejarah, agama mana yang pernah menindas orang-orang paling banyak? Coba kalian bandingkan. Berapa banyak orang yang ditindas oleh Kristen atas nama agama ya, bukan atas nama negara atau oknum, tapi atas nama agamanya. Menindas orang lain dengan dalil agama. Coba kalian cek. Kristen berapa, Islam berapa, Buddha berapa, Hindu berapa, ya, Yahudi berapa, agama-agama yang lain berapa. Mohon maaf, semua agama di luar Kristen digabungin pun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kejahatan-kejahatan, penindasan-penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada orang lain, kepada agama lain. Silakan dicek faktanya. Bagaimana institusi Vatikan melegalkan penjajahan kepada bangsa-bangsa lain, bahkan mendukung teman-teman, mendukung para penjajah. Betul nggak? Secara langsung mendukung, kekristenan mendukung penjajahan. Silakan dicek. Jadi kalau dibilang mereka bikin narasi, wah kita tuh menderita, pikul salib. Coba cek. Apa yang dilakukan Polikarpus? Bukankah mereka yang menindas? Bukankah mereka yang menyerang? Coba lihat narasi-narasi Agatha, Kiamat, Edis, dan sebagainya. Halo, mereka sedang pikul salib, sedang menderita, atau mereka sedang menganiaya orang lain? Sedang menyerang agama lain? Itulah saya bilang, tolong dulu. Mental playing victimnya ini dihilangkan. Kalian bisa lihat bagaimana mereka ini sangat jago playing victim. Jago sekali teman-teman. Ya, saya kadang-kadang muak lihat kelakuan-kelakuan orang-orang yang merasa terzolimi, padahal mereka lah yang menzolimi orang lain. Apalagi kalau sempat mereka besar. Ngeri teman-teman. Saya pastikan kalau mereka besar, zolimnya luar biasa. Kalian bisa bayangkan. Ya, kalau mereka besar itu gimana lagi tuh? Hujatan Edis, hujatan Agatha, dan sebagainya. Sehingga ya itu, aku suka banget Perjanjian Lama, mau dari Kejadian sampai nabi-nabi kecil setelah keruntuhan Israel, aku seneng banget. Tapi Perjanjian Baru aku sangat gak suka. Karena again identik dengan penderitaan itu. Gitu ya? Iya. Terus? Jadi in a sense aku punya love. Oh iya ya, nah, ini bagus nih. Christopher itu merasa kok Perjanjian Lama dan Baru tuh beda banget teman-teman. Beda banget. Perjanjian Lama Tuhannya tegas. Ya, Tuhannya tegas. Perjanjian Baru kok Tuhannya jadi lemah. Dan saya rasa bukan hanya Christopher yang merasakan hal itu. Bagi teman-teman Kristen, kalian rasakan nggak itu? Saat kalian baca Perjanjian Lama dan Baru, kalian seakan-akan melihat, oh ini Tuhannya Tuhan yang berbeda loh. Betul nggak teman-teman? Jadi kan kita bisa tahu ini sosok yang sama atau bukan dari apa yang dia kerjakan. Dari bagaimana sifatnya. Betul nggak? Contoh nih, ya contoh. Saya dan Kores sedang berbicara tentang Goldian. Saya bilang, Goldian tuh orangnya baik, ramah, sopan, suka membantu gitu. Saya jelaskan kepada teman-teman bagaimana sosok Goldian. Terus si Kores bilang, Goldian itu jahat sekali. Saya kemarin lihat dia ya, ketemu anjing di jalan, dia pukulin anjing tersebut. Dia siksa anjing tersebut. Ada orang ya lagi minta-minta, pengemis di jalan, dia ludahin pengemis itu. Sadis dia ini, jahat. Coba saya tanya teman-teman, menurut kalian Goldian yang sedang saya bicarakan dan Kores itu Goldian yang sama atau tidak? Atau hanya kebetulan namanya sama-sama Goldian, tapi itu sosok yang berbeda? Coba saya tanya. Kalau kalian yang dengar dari dua narasi tersebut, dari dua orang yang berbeda ini, pasti kalian ambil kesimpulan, ini Goldian yang beda nampaknya.
Goldian yang beda, karena beda banget kelakuannya gitu. Yang satu begini, yang satu malah begitu. Betul nggak? Kalau kalian baca dengan cermat perjanjian lama dan perjanjian baru, itu Tuhannya berbeda, teman-teman. Itu Tuhannya berbeda. Karena memang perjanjian lama itu adalah Elohim, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Betul nggak? Perjanjian lama yang ada di kekristenan itu mengambil. Kalau Bang Zuma bilang Spanyol, separuh nyolong. Mencuri. Ya. Kalau dibilang orang-orang Yahudi, mencuri kitab kami. Jadi teman-teman Kristen yang nggak tahu, yang mungkin baru awam, silakan pelajari ulang. Kenapa kitabnya orang Yahudi bisa jadi perjanjian lama kalian? Atas dasar apa kalian ambil? Itulah yang membuat Tuhannya berbeda. Tuhan kalian itu perjanjian baru. Ya silakan. Kalau kalian mau menuhankan Tuhan yang di perjanjian baru. Itu Tuhan yang berbeda. Bahkan, ya, ada sekte di kekristenan, salah satu denom kekristenan, yang bernama Marcion. Marcion bilang apa? Perjanjian lama sampah. Perjanjian lama itu adalah setan. Tuhan di perjanjian lama itu setan. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena mereka lihat, ini kok beda banget gitu. Kok beda banget Tuhannya gitu. Dan mereka nggak setuju sama Tuhan yang satu itu. Ya, jadi bagi teman-teman Kristen, coba renungkan kembali. Coba renungkan ya. Jadi sebenarnya ini Christopher tuh waktu kecil udah mulai benar tuh langkahnya. Cuman disesatkan lagi. Kasihan. Coba kita dengar ya. Siapa yang menyesatkan dia? Hate relationship dengan kekristenan. Oke. Aku senang ke gereja, tapi di sisi lain aku sangat takut kalau sampai aku harus melayani Tuhan. Wow. Tiba-tiba waktu aku kelas 6 SD ada satu pendeta di sekolah minggu manggil aku. Jadi waktu di sekolah tuh aku harus nyatet ibadahnya, khotbahnya soal apa, lalu harus ada tanda tangan dari pembinanya. Jadi memang aku di sekolah Kristen, dan arti kita nggak bisa bolos gereja karena kita mau nggak mau harus ada catatan itu. Pas aku lagi minta catatan ke saat itu pembina atau pendeta yang khotbah, dia ngomong gini, kamu umur berapa? Dia bilang, aku saat itu 12 karena kelas 6 SD kan. Dan dia bilang, kamu nanti umur 17 bakal dipakai Tuhan. Itu aku lemas banget karena again aku punya love-hate relationship itu kan. Okay. Aku ingat banget aku pulang ke rumah, aku langsung doa berlutut di kamar, aku bilang Tuhan, jangan gitu loh, karena ini my worst fear, itu menjadi nyata. Dan terlepas ini benar atau salah ya, karena kita tahu banyak orang di luar sana suka mengatasnamakan Tuhan, Tuhan bilang kamu bakal ini dan itu. Terlepas itu, tapi aku sangat ketakutan. Semenjak itu aku makin gak bisa tidur, karena aku merasa ini sama kayak Yunus yang diminta ke Niniwe dan dia sangat gak mau gitu kan. Dan aku adalah orang yang senang baca buku. Jadi aku kalau khususnya ini agak TMI, tapi kalau aku boker, pasti baca buku. Kalau kelupaan baca buku, aku bakal ambil sabun Lifebuoy aku bacain belakangnya. Gitu, karena kalau nggak aku bakal bengong dan dan aku nggak enak karena ngerasa nggak nyaman gitu ya. Tapi saat itu aku lupa bawa buku dan kebetulan nggak ada sampo itu di sekitar untuk aku bacain isinya gitu. Dan jadi aku keinget sama kata pendeta itu, dan aku bilang sama Tuhan, aku bilang kalau itu benar dari Tuhan, coba ngomong sekali lagi, aku bilang gitu. 2 minggu kemudian, aku gak cerita apapun ke siapapun soal ini. Tiba-tiba aku pulang sekolah, aku dipanggil sama kakak tingkat. Ini masih SD, kelas 6. Kakak tingkatnya SMP kelas 1. Masih ingat siapa orangnya. Dia datang, dia cuma manggil, Deren, kemarin Tuhan ngomong sama aku, kamu bakal dipakai Tuhan. So kaget, itu beneran? Enggak lah, bercanda, masa lu percaya sih ngomong gitu. Dan aku makin, ini gak bercanda nih artinya. Iya, meskipun dia merasa itu bercanda. Iya, tapi itu ngomong sekali lagi itu personal, kan. Iya. Dan biasanya kan orang seperti itu, dipakai Tuhan segala macam kan. Aku malah enggak. Yoi. Karena aku merasa, loh ini aku gak mau gitu. Aku gak mau melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu bakal identik dengan penderitaan sekali lagi. Dan dari saat itu, aku memutuskan buat aku gak mau percaya sama Tuhan. Jadi, ketidakpercayaanku dengan Tuhan, ateisme yang aku miliki saat itu bukan sesuatu yang muncul secara organik. Tapi sesuatu muncul yang ada satu reason, yes. Takutan di balik itu. Ya, yang berusaha aku justify, kasarnya gitu. Ada sekitar setahun aku tetap ke gereja karena sekali kan gak bisa bolos ya. Tapi aku menolak segala sesuatu yang berbau pelayanan. Sampai aku ketemu sama guru agama, dan guru agama ini aku gak ngerti kenapa dia tuh seneng banget ngajakin orang pelayanan.
Aku sampai taraf gak nyaman gitu. Karena aku merasa ini tuh semua disetir oleh tangan dari surga untuk masuk ke SMP yang mulai pelayanan. Dan saat itu sebelumnya SMP gak ada mulai pelayanan sama sekali. Yeah. Tapi pas aku naik ke SMP itu setahun kemudian setelah aku dengar kata-kata pendeta ini, tiba-tiba datang guru agama yang gencar pelayanan. Oke. Jadi menolak cukup lama sampai akhirnya di SMP 1 itu, atau SMP 2 ya mungkin ya. Aku akhirnya luluh gitu. Aku terbuka. Oke, fine. Kita lihat aja ini akan dibawa kemana. Akhirnya aku pelayanan, aku jatuh cinta sama pelayanan. Dan karena aku jatuh cinta sama pelayanan, jatuh cinta untuk belajar, aku jadi kepo untuk mempelajari kira-kira agama seberang seperti apa sih gitu. Oh, mulai dari kepo dulu dengan mulai dari seberang. Kepo itu. Dan akhirnya aku tiba-tiba out of nowhere langsung kepikir. Itu pasti pelan-pelan ya. Tapi aku juga lupa. Pemantiknya apa tuh aku lupa. Okay. Cuman intinya dari situ aku mulai cari, aku juga lupa nyari apa ya. Tapi pokoknya tiba-tiba aku stumble upon sosok yang namanya Zakir Naik ini. Zakir Naik, nanti tolong dikeluarkan mukanya di sini, wajahnya di sini yang sangat mempesona itu, jenggotnya juga mempesona. Lanjutkan. Dan pas aku nonton, aku sadar kalau beliau adalah orator yang sangat baik. Oke. Bagus banget. Maksudnya kalau kita ngomong dari segi retorika bagus sekali. Dan aku nggak akan bisa mendina itu hingga saat ini. Lo waktu pertama kali nonton itu sudah langsung bisa bedain nggak soal masalah ada kesadaran bahwa dia ini orator yang baik, orang yang mengangkat, yang beretorika dengan baik. Lu udah ada kesadaran itu nggak? Belum. Atau baru as it is aja? As it is. Oke. Karena aku merasa dia sangat-sangat persuasif, ya kan? Iya. Meyakinkan banget. Meyakinkan gitu. Dan format dia tuh menarik. Bahwa ada orang. Brother, I tell you. Ya kan, dia ada orang nanya, lalu dia bisa menjawab dengan sangat cepat. Dan dengan sangat precise. Dan dia menjawabnya bukan dari dia loh, dia menjawab langsung, di ayat lu kan begini kan? Iya, betul, gitu betul. Kan. Dan itu sangat menarik. Ya kan? Kayak kasarnya, dia nggak ngomong dari outsiders perspektif, tapi dia langsung membicarakan dengan perspektif Kristen ini loh. Lihat nggak, loopholes-nya di sini, dan di sini. Gitu. Aku nonton dia cukup lama, dan pelan-pelan tuh aku merasa imanku tuh terkikis. Gitu. Oh iya, benar ya. Dan Oke. Hal apa yang sebelum lu lanjutkan? Apa komen pertama Zakir masih ingat gak yang bikin lu kayak shocking buat lu? 2 sebetulnya. Karena mungkin dia tuh magnificent karena dia memberikan taruhan yang sangat besar. Kan dia bilang kalau kamu bisa nunjukin Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, maka kau akan meninggalkan Allah. Dia ngomong gitu. Iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dia bilang, lihat gak, kamu gak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Jadi yang selama ini kamu ikuti bukan Yesus tapi ajaran gereja. Jadi dia memisahkan. Pendeta lu yang ngajarin lu itu. Yes, Paulus yang ngajarin lu. Gitu. Jadi saat itu aku yang kayak, lah iya benar juga ya gitu. Kalau Yesus Tuhan kenapa dia gak pernah bilang akulah Tuhan, sembahlah aku. Cukup lama lu berada dalam kebimbangan karena itu. Lama. Jadi ini aku punya teman, dan ini teman yang sangat berjasa. Dia dari dulu adalah orang yang sangat-sangat pinter. Jadi dulu di sekolah itu, dia selalu, kalau kelas selalu tidur. Selalu tidur, tapi entah kenapa dia ngerti, mesti dia tahu gitu. Iya. Jadi aku pernah sekali, ini agak OT sih, tapi ini menarik banget. Kita ada ujian akhir semesternya, ini kayaknya SMP 2 atau SMP 3, fisika, dan dia tidur. Kita lagi pelajarin waktu karena aku IPA ya. Bukan, ini kan SMP gak ada IPA IPS ya. Tapi waktu kita lagi pelajarin soal gerakan parabola. Iya, jadi gerakan kalau kita lempar barang tuh gerakannya pasti akan seperti ini. Dan aku tuh gak paham rumusnya seperti apa. Lalu tadi dia simpel gitu, dia jelasin di rumah, ini ada 2 pen. 1 pen aku jatuhin, satunya aku sentil dari meja dengan ketinggian yang sama. Jadi bobotnya sama, jenisnya sama, ketinggiannya sama. Ini pasti akan jatuh berbarengan. Dan benar, satu disentil, satu dijatuhin, jatuhnya barengan. Lalu dari situ dia jabarin rumusnya kenapa bisa seperti itu gitu. Jadi orang sangat pintar. Dia jelasin dengan sederhana menurut lu ya. Iya, dan dia sangat-sangat filosofis. Dia reform waktu itu. Oh iya. Iya, dan aku banyak men-challenge. SMP nih? SMP. Jadi SMP 2, SMP 3? SMP 2, SMP 3. Okay. Jadi dia sekarang pun dia way ahead of me. Karena dia sangat-sangat pintar. Aku gak pernah ketemu orang kayak gitu. Oke. Sampai sekarang masih kontek-kontekan? Kontekan, tapi sayangnya dia udah gak percaya Tuhan sekarang. Oh iya. Jadi ini kayak cerita Star Wars ya. Oke. Ya, Anakin Skywalker yang di biru tiba-tiba dia berubah ya kan gitu. Tapi kita masih kontekan, kita masih teman baik. Dan aku banyak cerita soal keresahan gue sama dia. Dan dia, ya maksudnya dia mencoba untuk persuade
Tapi saat itu gak berhasil. Aku sampai cerita ke guru agamaku yang membawa ke pelayanan, aku kayaknya juga gak berhasil. Kayaknya aku bakal jadi Islam kalau seperti ini. Karena ini aku tolong di highlight nanti di depan ya. Kayaknya aku bakal jadi Islam. Nah itu harus di ini. Oke lanjut. Ya, kayaknya aku akan menjadi Islam. Sampai akhirnya aku bener-bener di ujung tanduk. Ini orang tua gak tahu. Orang tua sama sekali gak tahu. Aku di ujung tanduk dan aku bener-bener merasa yang kayak, kalau aku tiba-tiba ketemu orang Islam dan bilang, kamu mau syahadat gak sekarang? Aku akan lakukan itu. Ih, sampai begitu ya? Sampai gitu. Ya aku takutkan hanya keluarga aja. Ini maksudnya keluarga akan ngomong apa? SMP nih? Ini SMP kelas 2. Ya teman-teman ya, sayang sekali saat itu dia tidak bertemu dengan orang yang mengajak dia syahadat. Ya karena mungkin lingkungannya juga lingkungan non-muslim. Sekolahnya sekolah Kristen. Kan gitu. Chinese, tinggalnya pasti lingkungannya ya lebih banyak Chinese lah. Jarang interaksi dengan yang muslim. Apalagi masih seusia gitu. Kan begitu teman-teman. Sayang sekali sebenarnya. Tapi yakinlah teman-teman, hidayah itu harus dikejar. Hidayah itu harus dicari. Bukan ucup-ucup di depan pintu. Enggak seperti itu teman-teman. Carilah. Ya, carilah dan belajarlah. Dan saya yakin Christopher ini masih panjang. Perjalanan hidupnya masih panjang. Dan semoga perasaan, pikiran yang pernah timbul di masa kecilnya itu, ya di beberapa tahun terakhir itu, bisa kembali muncul dan membuat Christopher sadar bahwa Islam satu-satunya jalan kebenaran. Coba lihat temannya yang pintar itu, yang dia bilang sangat berjasa sama dia, yang sebelumnya menguatkan iman dia, malah teman-teman memilih ateis. Kenapa? Itulah orang kalau udah berpikir, udah cerdas, dia akan lebih memilih keluar dari Kristen. Oh, tapi kan dia nggak Islam, karena dia belum belajar Islam, belum menemukan Islam. Banyak orang di Eropa, di Amerika, kenapa jadi ateis? Coba saya tanya, kenapa dia jadi ateis? Karena dia melihat kekristenan tidak masuk di akalnya. Ini yang teman-teman harus tahu. Tidak masuk di akalnya. Jadi dia memilih, ya udah ateis. Cuman problemnya di sana kita kurang orang-orang yang berdakwah tentang Islam. Pemahaman Islam orang-orang di Eropa dan Amerika banyak yang keliru. Bukan banyak lagi, sangat banyak. Ya. Yang mereka tahu Islam itu apa? Yang jelek-jelek. Kenapa? Berita-berita. Bagaimana media-media luar, media-media barat ini memframing, menjelekkan Islam. Inilah saya bilang, harusnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar, itu harus bisa berkontribusi paling besar juga. Kirim pendakwah di Eropa, Amerika gitu kan, siapkan. Santri-santrinya itu kalau bisa dididik bahasa-bahasa luar juga gitu. Jadi begitu tamat, bukan jadi ustadz cuma di Indonesia. Kirim ke Eropa kan, ke Amerika Latin. Banyak sekali daerah-daerah yang butuh Anda untuk menjelaskan, memperkenalkan Islam. Kita lanjut teman-teman. Dalam. Oke lanjut. Karena lingkungannya. Tapi waktu itu aku lupa karena apa ya. Aku pas lagi jalan ke sekolah kayaknya. Atau pulang sekolah gitu. Aku sadar ini pilihan besar yang bakal aku ambil gitu. Dan ini bukan, maksudnya ini pilihan yang gak main-main. Iya. Ya karena kan? Konsekuensinya panjang nih. Konsekuensinya panjang. Dan maksudnya manusia itu tidak harus mengalami sakit parah, tidak harus kecelakaan, tidak harus kakinya hilang karena kepotong eskalator misalnya. Tapi satu hal yang pasti dialami manusia adalah kematian itu. Sehingga harusnya kita concern setelah kematian itu ada apa. Makanya aku nggak paham sama orang yang bilang ya gue nggak peduli sih habis kematian ada apa. Karena harusnya itu yang kita concern ya kan. Kalau Tuhan ada, ya kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan dia ke dia. Kalau Tuhan nggak ada, kita hidup sebebas-bebasnya, ya kan. Dan jadi aku menyadari kalau aku mau convert itu sesuatu yang sangat besar. Dan aku sadar aku udah tahu, aku udah dengerin banyak, tapi aku belum belajar soal kekristenan itu sendiri. Ngomong soal frekuensi dong, dengerin Zakir Naik berapa sering? Tiap hari ada kayaknya. Tiap hari ada kayaknya. Tapi gitu ya? Makin ke akhir makin jarang karena agak takut. Bentar, itu berapa tahun lalu? SMP berarti? Aku sekarang 22. Aku SMP 13 atau 14. Jadi 7-8 tahun. 7 sampai 9 tahun. 9 tahun lalu. Which means sekarang 2025. 16. Ya 2017, 2018 lah ya. Kira-kira segitu. Itu momen 2017-16 itu waktu gue juga mulai nonton Zakir Naik. Oke. Jangan-jangan pengen mualaf juga waktu itu.
Untungnya, tapi gue tidak secanggih lu berpikir sih waktu itu. Waktu gue nonton Zakir Naik itu, gue lihat, iya juga ya gitu ya. Cuman waktu iya juga itu, terus kemudian gue pikir, gue bisa jawab nggak nih ya? To be honest ya, waktu itu, even though gue sudah tahu what is apologetics, tapi ketika melihat seperti itu, gue gampang juga. Gue gampang juga. Wah, itu momen dimana gue memutuskan juga untuk, oke, gue mesti belajar lagi. Oke, lanjut. Itulah maksudnya titik baliknya ya. Aku jalan pulang, aku menyadari oke, perlu belajar. Lalu aku doa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan tolong aku bakal coba belajar kekristenan. Dan aku pengen tahu apakah ini memang yang paling benar atau tidak. Sudah mulai berinteraksi nggak dengan Islam di luar Zakir Naik misalnya? Dulu aku sempat tahu selain Zakir Naik itu ada orang-orang kayak namanya Mufti Meng. Mufti Meng. Ada yang namanya Yusuf Estes. Iya. Oh, itu zaman jebot nih. Iya. Iya. Ada yang namanya Syabir Ali. Ya, Syabir Ali. Syabir Ali itu bagus loh. Syabir Ali jauh lebih bagus. Bagus. Dibandingkan Zakir Naik. Betul. Iya, lanjut. Iya, jadi saat itu udah tahu, tapi memang yang paling memikat secara retoris adalah Zakir Naik. Iya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk Islam is definitely an option saat itu. Tapi aku perlu tahu dulu apakah yang ini bagus atau enggak. Iya. Ya kan? Sama kayak kasarnya kita perlu mau nggak mau kita harus comparison. Dan akhirnya aku stumble upon banyak apologies mulai dari orang-orang seperti dari yang aku sebut saja dari yang paling low hanging fruit seperti David Wood, ya kan? Sampai yang lebih tinggi seperti William Lane Craig, ya kan? Sampai orang-orang misalnya seperti Nabil Qureshi, Ravi Zacharias, ya kan? Sampai orang-orang seperti Alvin Plantinga, Joshua Rasmussen dan segala macamnya, itu semua aku pelajari dari situ. Yang bilang SMP, SMA. Kalau yang Joshua Rasmussen gitu-gitu SMA dan kuliah. Tapi orang-orang seperti David Wood, Nabil Qureshi, pokoknya yang memang mereka tackling Islam itu tahunya di SMP kelas 3 kira-kira. SMP kelas 3. Kayak kelas 3 sih. SMP kelas 3 masih main tenang-tenangan bola plastik. Ini malah karena gak bisa main bola. Akhirnya nonton gini ya. Kerjaan gue masih naik gunung turun gunung gak kerusuhan. Oh iya. SMP dulu lagi kerusuhan tapi kerusuhan Ambon. Oh, kerusuhan Ambon. Jadi gue survivor dari konflik horizontal gara-gara agama. Nah, itu salah satu hal yang sebenarnya jadi alasan kuat kenapa gue harus bikin konten gue, karena gue merasakan pedihnya kebencian atas nama agama. Itu pedih sekali. Nah, cuman ada orang-orang yang nonton ini mungkin Anda masih benci, sakit entar. Ya, ini yang kasihan ya dari Andre Tungtung, ternyata dia adalah korban dari kerusuhan Ambon, teman-teman ya. Jadi dia pernah survive dari kerusuhan tersebut, dan ini membuat kita makin yakin bahwa memang Andre Tungtung ini masih menyimpan luka lama tersebut. Itulah kenapa dia muncul dan membuat narasi-narasi yang kita tahu, menyerang Islam. Ada dendam ya, mungkin ada dendam ya. Bisa jadi bapaknya dulu orang tuanya punya toko, terus karena kerusuhan itu jadi harus pindah dari Ambon ke Jakarta gitu kan. Dari memulai lagi gitu. Ya mungkin masih ada dendam. Ya cukup kita maklumi. Terus kalau bicara Zakir Naik, ya kita sangat salut dan saya berharap akan muncul Zakir Naik berikutnya. Karena kita butuh sebanyak mungkin orang-orang seperti Zakir Naik yang bisa meyakinkan orang. Ya, bagaimana retorikanya, bagaimana orasi dari Dr. Zakir Naik. Dan saya berharap Bang Zuma suatu saat bisa muncul seperti Zakir Naik ya, benar-benar langsung keluar total tanpa perlu harus masker lagi, tanpa perlu harus ya kadang-kadang Bang Zuma itu kan masih jaga-jaga juga gitu. Ya, masih banyak privasi pribadi gitu, jangan sampai terekspos. Saya berharap suatu saat Bang Zuma bisa seperti Zakir Naik bikin seminar gitu kan. Silakan Anda mau bertanya tentang apapun, langsung dijawab dan langsung bahas ayat per ayat. Karena harus kita akui salah satu orator terbaik dari apologet Islam yang kita miliki saat ini ya. Bahkan bisa dibilang orator terbaik, saya bilang. Untuk saat ini adalah orator terbaik kita, yaitu Bang Zuma. Ya. Jadi ya kita lanjut aja dulu.
Nah, gitu kira-kira. Jadi yang kita harus lawan adalah intensi kebencian. Dan bagaimana orang mau terus-menerus kemudian menggunakan agama itu untuk pakai cara agama untuk kemudian menciptakan polarisasi yang buruk. Lanjut. Gitu. Jadi akhirnya di sana aku menyadari bahwa William Lane Craig itu punya ministry namanya Reasonable Faith. Jadi iman yang masuk akal. Jadi William Lane itu suka dianggap bukan sesat ya, tapi orang tuh kayak kok gini sih gitu. Karena apa? Karena dia sangat mempertimbangkan rasio. Jadi dia tidak akan bilang bahwa gimana ya, dia akan bilang sih, tapi ini aku coba jabarin pola pikir dia yang aku pahami ya. Dia akan mengatakan bahwa iya benar, Islam punya good points. Iya benar, Yudaisme punya good points. Iya benar, Buddhism punya good points. Tapi mana yang paling masuk akal? Mana yang paling reasonable? Dan dia berhenti di kekristenan. Dia tiba di kekristenan. Dan itu approach yang aku miliki saat ini. Jadi aku setuju sama yang Andre bilang tadi. Aku dulu tinggal di Tangerang, semua isinya Cindo Kristen. Atau Cindo Buddhis. Aku capek banget. Ya kan? Tapi pas ke Bandung. Jangan di-spill bro daerah apa. Jangan di-spill ya. Itu gak boleh. Ya, jadi itu cut aja ya. Mending jangan. Enggak, Tangerang gak apa-apa. Tapi daerah mana gak usah. Ya. Tadi aku sebut gak daerah mana? Enggak, lu bilang Tangerang doang. Tangerang doang. Oke, lanjut. Iya. Tapi kalau ngomong Cindo Kristen orang udah tahu sih. Enggak lah, masih ada banyak opsi. Iya, tapi aku ya frankly enough, aku capek tinggal dalam bubble. Waktu aku ke Bandung, aku ketemu dengan orang-orang yang diverse. Bahkan my best friend saat ini adalah orang-orang Islam. Jadi, dan mereka tahu bahwa aku orang Kristen. Dan kita suka mendiskusikan itu. Oh lihat nih, Tuhan lu ngomong begini gitu. Kita bahkan bisa bercanda yang offside. Mereka ke aku ke mereka. Kesalahan kita kadang-kadang itu kan kita tinggal dalam bubble itu. Dalam bubble dan akhirnya kita tuh langsung ketika melihat ada orang identitasnya tertentu, langsung stereotipenya begini. Salah banget. Salah banget. Betul. Jadi aku merasa kita perlu foster, perlu merawat perbedaan. Karena sekarang kita banyak ngomongin kesatuan tapi kita lupa binekanya itu. Bahwa memang kita beragam. Dan kesatuan kita itu dianggap homogen mesti. Iya betul. Tapi kan aku sepakat bahwa ada hal-hal yang benar, bermanfaat dari Islam dan kita nggak bisa nafikan itu, ya kan? Dari Yudaisme, dari Buddhisme, dari apapun itu, gitu. Tapi disagreements, ya kan? Perbedaan itu natural course of things aja, akan selalu seperti itu. Kalau ada orang teman aku Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan dan aku bilang Yesus Tuhan, itu nggak mungkin dua-duanya benar, kebayang nggak? Antara dia benar atau aku benar, dua-duanya. Iya betul. Gitu. Jadi aku beranggapan bahwa Christianity untuk aku saat ini adalah yang paling reasonable. Dan aku mengatakan ini with all due respect kepada orang-orang di luar sana. Dan inilah yang aku merasa kenapa Zakir Naik berjasa untuk aku. Karena pada akhirnya aku jadi bisa belajar dan aku tahu, oh ternyata apa yang dia katakan tuh gak necessarily benar. Jadi bagaimana menurut lu dengan orang yang berargumen begini? Dengarkan ini baik-baik. Yudas itu berjasa. Karena Yudas orang Kristen diselamatkan. Karena kan Zakir Naik berjasa buat lu. Karena ada Zakir Naik, akhirnya lu beneran jadi Kristen. Menurut lu argumen itu gimana? Aku merasa kita harus bisa. Ini di luar skenario. Di luar skenario. Tidak ada skenario sebenarnya, tapi tiba-tiba gue kepengen usil bertanya. Siapa yang bertanya? Tolong jelaskan di kolom komentar siapa yang bertanya kayak begitu ya. Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Iblis. Betul apa ya? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Berarti kalau iblis gak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib gak? Enggak. Kalau Yesus nggak disalib bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa?
Berjasa kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga masuk neraka. Iya nggak tahu tuh dia di mana. Berarti kalau gitu Iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa berdosa. Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Yudas berjasa atau berdosa karena katanya karena Yudas misalnya nggak salibkan Yesus, akhirnya ya. Jadi Yudas mesti berjasa. Nah ini pada konteks tiba-tiba lu ngomong zakir naik. Berjasa nggak buat lu? Aku merasa kita mesti membedakan antara ini karena kita ngomong dalam framework kekristenan ya. Di saat Yusuf dulu dijual sama kakaknya, lalu akhirnya dia malah menjadi gubernur dan dia menyelamatkan keluarganya itu dari kekeringan dan dia bilang kalian keluarga kakaknya punya niat buruk, tapi Tuhan mampu mengubahnya menjadi yang baik. Gitu. Jadi aku merasa, ya ini kalau kita begini kita bakal ngomongin predestinasi, free will dan segala macamnya ya. Ada perspektif menarik namanya Molinisme. Dan dia mengatakan di mana Allah itu bekerja bahkan melalui kejahatan manusia untuk mendatangkan kebaikan atau menggenapi rencananya itu. Allah bekerja melalui itu tidak berarti bahwa Allah menginginkan itu. Oh iya betul. Dan tidak berarti bahwa dia sengaja menciptakan itu untuk tujuan itu. Betul. Ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Gitu. Ya ini menarik ya teman-teman. Dan di sini saya ingin jelaskan dulu ya. Ada beberapa hal yang harus kita tanggapi dan ini mungkin akan jadi 2 seri. Ya kita jadikan ini 2 seri aja karena cukup panjang teman-teman. Dan benar-benar harus pelan-pelan kita bedah ya. Yang pertama teman-teman harus teman-teman harus tahu, banyak juga orang-orang Kristen yang sekarang mulai berpikir bahwa Yudas itu ya berjasa. Yudas itu berkontribusi dan sekali lagi, Yudas memang dipakai Tuhan untuk misi penyalipan. Karena Yudas kerasukan teman-teman. Yudas kerasukan. Buktinya Yesus tidak menengking ya iblis yang masuk ke diri Yudas. Betul nggak? Harusnya kan bisa. Yesus bilang, keluar kau iblis. Atau dia doakan si Yudas supaya tidak kerasukan lagi. Kan harusnya seperti itu. Yesus dipanggil di mana-mana untuk menghadapi orang-orang yang kerasukan. Untuk menengking. Ya, menengking setan-setan roh-roh itu yang masuk ke tubuh orang. Ini Yudas masuk, kemasukan, kok bukan ditengking? Kok bukan dilawan, tapi malah diikuti. Betul nggak? Ini yang teman-teman harus tahu dulu. Termasuk Andre Tungtung dan Christopher. Artinya ada sesuatu kan gitu. Terus yang ngomong seperti itu bukan dari kami. Sekali lagi ya, kami cuman ikut. Kami cuman ikut apa yang kalian sampaikan. Kami ikut permainan kalian. Jadi bagi Andre Tungtung yang keberatan, ataupun orang-orang Kristen yang keberatan, bahwa Yudas itu berjasa, silakan. Silakan lawan si Wak Labu. Ya, kalian bisa lihat, Yudas orang patuh. Adakah Yesus mengatakan pengkhianat pada Yudas? Yesus nggak pernah melabeli Yudas pengkhianat. Orang Kristen yang kasih stempel Yudas pengkhianat. Di mata Yesus, Yudas adalah murid yang sangat baik. Nih, siapa yang mau uji Yudas, silakan masuk. Jadi bagi teman-teman yang ingin ya menguji apakah Yudas itu pengkhianat, Yudas itu tidak berjasa, silakan lawan Wak Labu. Bukan lawan kami. Bukan lawan umat muslim, lawan si Wak Labu. Jadi banyak sekarang orang-orang Kristen yang mulai terpikir seperti itu. Oke, jelas ya. Dan sebagai penutup, saya ingin sedikit cerita juga teman-teman ya. Apa yang dialami Christopher juga saya alami. Apa itu teman-teman? Ya ini tentang nubuatan. Atau tentang orang-orang yang mengatakan, kamu suatu saat akan pelayanan. Kamu suatu saat akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kamu akan begini begitu. Tadi dia dikatakan umur 17 tahun akan pelayanan. Dikatakan ya kalau dia akan pelayanan umur 17 oleh pendeta. Saya juga mengalaminya teman-teman. Ya, saya mengalaminya saat ada seorang pendoa syafaat. Ya, pendoa syafaat itu biasanya mereka bisa dapat pendengaran, ya, dapat pendengaran provision tentang sesuatu. Dan ibu ini lumayan terkenal kalau di gereja saya yang lama. Jadi ibu ini tiba-tiba ngomong sama saya. Padahal kita nggak dekat. Cuman ngomong ya basa-basi doang selama ini. Kalau ketemu cuman basa-basi gitu kan. Tiba-tiba dia bilang sama saya,
dia baru dapat penglihatan, dia bilang, ya, Julius, kamu akan khotbah di mimbar. Ya, kamu akan khotbah di mimbar gereja. Artinya apa? Ya, antara kamu jadi evangelis, kamu jadi seperti Elia Miron, ya, seperti si Andre Tungtung, ya, atau ya dibilang kamu jadi pendeta. Kan gitu, kamu jadi pendeta. Itu yang disampaikan. Terus teman-teman, seiring waktu saya juga nggak peduliin gitu kan. Kalau saya sih ya masa bodoh gitu. Kalau memang akan terjadi, ya akan terjadi. Mau kita lawan pun nggak bisa, betul nggak? Saya beda dengan si kawan ini, di mana dia bilang dia berusaha hindari. Kalau saya nggak akan hindari, saya akan ya udah jalan aja gitu. Kalau memang terjadi ya terjadi, kalau nggak ya wes kan gitu. Terus ketemu lagi teman-teman, ya ketemu lagi beberapa waktu kemudian, dalam waktu yang cukup dekat, seorang pendeta ngomong sama saya, Julius, kamu ambil pendeta ya. Loh, saya bilang nggak mau saya, ya, saya nggak mau gitu. Dia bilang dia dapat penglihatan, saya akan menjadi pendeta besar, ya, saya akan menjadi penjala, ya, penjala ikan. Jadi dia bilang bawa dalam doa ya. Saya disuruh teman-teman, ya, saya ditumpang tangan, disuruh doa. Bawa dalam doa, dia bilang. Saya ketawa aja gitu. Jadi saya ditawari jadi pendeta. Tapi ya harus ikut kelasnya dulu. Harus ikut belajar. Cuman kelebihan di tempat kami itu pendeta, ya. Calon pendeta itu nanti dipanggil gurunya. Jadi kita nggak perlu ke STT karena muridnya cukup banyak gitu kan. Dari gereja kami misalnya ada 10 orang, ya udah guru STT-nya yang ngajar di kantor sekretariat. Ngajarnya di kantor sekretariat lebih gampang. Nggak harus ke STT. Tetapi karena saya lihat bukunya tebalnya minta ampun, dan sekali lagi, saya ini orang yang malas ya, yang namanya akademis. Saya paling benci disuruh membaca buku yang tebal sekali, yang isinya tuh, ya kita tahu lah. Saya tipikal yang suka belajar sesuatu yang saya suka. Kalau kalian suruh misalnya kayak otomotif, kalian suruh tentang luar angkasa, saya suka baca yang gituan. Ya, tentang negara lain, tentang sejarah apalagi ya, sejarah-sejarah, perang, strategi-strategi yang dipakai di zaman dulu, itu saya suka. Buku saya banyak yang begituan. Tapi kalau disuruh baca buku, tentang agama, ya apalagi buku di STT, ya, mending saya tidur gitu. Itu saya tolak. Begitu saya mualafun, banyak yang bilang gini, mungkin ini cara Tuhan, dia bilang ya. Banyak yang bilang gitu, itu mungkin cara Tuhan gitu. Perjalanan hidupmu dibuat seperti itu, nanti kamu akan kembali. Banyak yang doain gitu. Saya ya terserah lah gitu kan. Orang mau doain kita apapun, kita mau gimana? Nggak bisa kita lawan. Betul nggak? Mereka mau doain dengan ngatain, ya mungkin Tuhan jadikan kamu mualaf, nanti kamu akan kembali bertobat. Ya sama seperti anak yang hilang gitu kan. Anak yang pergi, terus kembali. Ya silakan lah. Kalian mau ngomong apapun, ya silakan. Kita nggak bisa bantah, dan kita nggak bisa komplain hal tersebut. Cuman ya kita tengking ya. Kalau orang Kristen bilang, kita tengking doanya. Cuman bisa kita tengking. Kita minta kepada Allah, lindungi saya. Itu yang bisa kita lakukan. Sama seperti saat mendiang Mangapul Sagala, maupun Pastor Sarah dan Wak Labu doain saya meninggal. Dan saya rasa kalian masih ingat ya, bagaimana mendiang Mangapul dan Pastor Sarah mendoakan saya tidak melihat tahun 2023. Mereka doain saya meninggoy. Sadis nggak? Doain orang meninggoy. Pendeta. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Allah lindungi saya, dan doa jahat itu kembali kepada mereka. Doanya kembali kepada mereka. Apa yang terjadi dengan mendiang Mangapul Sagala? Dia yang tidak melihat 2023. Terus Pastor Sarah menangis meminta maaf kepada saya. Untung dia minta maaf sebelum 2023. Saya nggak tahu ya. Kalau dia nggak minta maaf sebelum 2023, apa yang terjadi sama dia? Saya nggak tahu. Tapi sekali lagi, ya, Allah menjaga kita. Itu yang paling penting. Minta perlindungan kepada Allah dari tangan-tangan yang usil. Dan kembali, kalau mereka bilang perjalanan hidup saya, ya mungkin ya, akan seperti ini, terus nanti akan kembali, saya berharap Christopher juga sama. Kita doakan juga kalau begitu. Christopher mungkin batal mualaf saat itu. Ya, saat itu dia batal mualaf. Dan ingat teman-teman, ya, hidayah harus dicari. Dan dengan ini saya mengundang nih, kalau si Christopher nonton ya, mungkin di-share sama Andre Tungtung, karena dia termasuk fans saya. Ya, Andre Tungtung sering menonton video saya.
Sangat sering ya, salah satu yang sangat sering, sama seperti saya sering nonton video dia kan gitu. Saya berharap Christopher, ya, Anda ingat ini, Dr. Zakir Naik insya Allah akan datang. Insya Allah akan datang. Kalau Anda ingin belajar, silakan datang. Silakan datang, ya. Terus kalau dibilang kekristenan itu adalah agama yang paling reasonable. Halo? Dari mana reasonable? Sekali lagi, dari mana reasonable-nya? Ingat teman-teman, kekristenan adalah agama yang berlandaskan iman dan pengalaman spiritual. Pengalaman pribadi. Itu kita nggak pungkiri. Kita lihat kesaksian murtadin. Coba lihat. Gara-gara apa? Ketemu Yesus. Ketemu roh. Disembuhkan. Dipulihkan. Diangkat masalah ekonomi, dan sebagainya. Pokoknya semua yang supranatural. Sedangkan Islam, agama yang berlandaskan akal. Itu kita nggak pungkiri, dan itulah yang membuat saya tuh sebenarnya agak malas berdebat dengan teman-teman Kristen. Karena nggak sama frekuensinya. Betul nggak? Sebelum debat, mending tetapkan dulu standarnya seperti apa. Itulah saya bilang kalau mau debat, kita pakai data, pakai standar. Kalau nggak, kita akan debat kusir. Karena ini agama yang berbeda banget. Kekristenan berlandaskan yang namanya iman hubungan pribadi. Yang berbau perasaan. Berbau perasaan. Sedangkan Islam berbau akal. Mau gimana ketemunya? Yang satu pakai perasaan, yang satu pakai akal. Betul nggak? Kayak kalian gitu. Menilai dua cowok, misalnya cewek nih ya, dia menilai dua cowok yang lagi ngejar dia. Perasaan dia, ya, dia pakai perasaan, dia merasa dia lebih cocok sama si A. Sama cowok yang nomor 1, yang A. Karena yang cowok nomor A ini, entah kenapa sama dia kayak enak gitu, ngomong nyambung gitu kan. Ngomong nyambung gitu. Walaupun si A ini pengangguran, ya, latar belakangnya nggak jelas gitu kan. Miskin, susah, pemalas. Ya, pemalas lagi. Kalau cuma miskin masih mending. Tapi ini pemalas. Tapi perasaan dia lebih nyaman sama yang A. Sedangkan yang B, ya, yang B, dia orangnya pintar, usahanya jelas, pendapatannya jelas, semua jelas. Secara data bagus semua. Bahkan keluarga dari si perempuan bilang sama si B aja. Si B ini jelas gitu. Si B ini jelas. Tapi si perempuan lebih cocok sama si A karena dia pakai perasaan. Betul nggak? Dia merasa sama si A enak, nyambung. Tapi kalau sama si B, ya mungkin dia akan aman. Akan aman ya kehidupannya. Yang mana yang akan dipilih? Ya kembali. Kembali, kamu mau pakai perasaan atau kamu pakai akal? Pilihan di kamu. Itulah saya bilang, mohon maaf kalau saya ya, saya lebih suka pakai akal. Kalau wanita mungkin lebih sering pakai perasaan ya, karena dibilang wanita itu memang lebih mengedepankan perasaan. Alhamdulillah saya dari dulu lebih suka pakai akal. Kenapa? Karena perasaan itu menipu. Perasaan itu menipu, teman-teman. Bukti paling nyata gini loh. Kalian punya perasaan kadang gini kan? Sama si perempuan yang satu nih, saya merasa, wah dialah pasangan hidup saya. Dialah tulang rusukku yang hilang gitu kan. Kalian merasa paling klop sama dia. Begitu putus, teman-teman, bayangkan, begitu putus. Udah macam nggak kenal. Ya, kalian-kalian nih yang punya mantan nih. Begitu kalian ketemu mantan gitu kan, perasaan yang dulu ada tuh mana sekarang? Mana perasaan dulu yang ada? Nggak ada lagi, karena perasaan tuh menghanyutkan, teman-teman. Jangan diikuti kali. Apalagi kalau pejudi tuh. Dikit-dikit ya teman saya tuh. Udah kita suruh stop, masih berjudi. Dia bilang, enggak, feeling saya dapat nih, Jul. Feeling gitu kan. Feeling nenekmu peyang, feelingmu dari dulu menyesatkan. Terakhir, ya bangkrut. Itulah jangan pakai perasaan, teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan lanjut, teman-teman. Ya, tapi sebelumnya saya mau iklan sedikit. Bagi teman-teman, jangan lupa juga didukung satu channel lagi. Ya, dari kita, HMC News. Dan ini channel yang benar-benar berbeda dengan channel ini tentunya. Ya, kalian bisa lihat ini salah satu video yang seharusnya ini wajib kalian nonton, teman-teman. Jadi ada pendeta di Indonesia pergi mendoakan jemaatnya yang sudah meninggoy. Ya, ini jemaatnya yang sudah meninggoy, nampaknya ini keluarga, karena pakai baju putih. Ya, maksudnya putih beda, kalau ini kan kemeja. Jadi jemaatnya udah meninggal, didoakan nih sama pendeta dan yang lain-lain supaya hidup kembali. Ini entah sakit jiwa atau apa ya, mereka coba hidupkan, padahal ini sudah diformalin. Mau gimana hidup udah diformalin, lawak-lawak aja mereka nih. Nah, jadi jangan lupa ditonton di HMC News. Oke, mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita akan bahas jilid 2-nya
sebentar lagi. Makasih.